Selatan, Kabupaten Gorontalo. Pada saat ini saya berada di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah saya yaitu Bapak Suparman Filomonu MPD. Saat ini saya ingin mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika dan bujukan moral. Ya, pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pada kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau sepengetahuan saya ya, karena saya juga belajar tentang itu dilema etika dan bujukan moral. Jadi dalam setiap keputusan ataupun situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin memang hanya berkenaan dalam dua aspek itu. Apa dia termasuk situasi yang menggambarkan bujukan moral. Bujukan moral berarti yang benar versus salah ya. Kalau misalnya dilema etika, untuk dilema etika berarti sesuatu yang benar versus dengan yang benar. Jadi kalau misalnya dalam kepemimpinan atau dalam pengambilan keputusan, kita sudah bisa melihat kalau biasanya yang mengandung bujukan moral, yaitu salah versus benar, itu kita sudah bisa melihat ketika ada situasi di mana kita mengambil sebuah keputusan yang kita melihat apakah di situ ada pelanggaran, ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran kode etik, berarti itu merupakan situasi bujukan moral. Berbeda dengan ketika kita menghadapi situasi yang benar versus benar ya. Ini sesuai dengan situasi yang kita hadapi ya. Jadi di situ kita akan menimbang sebelum mengambil keputusan nilai-nilai apa yang bertentangan dan prinsip apa yang akan kita gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, gitu. Ya, terkait apa yang Bapak utarakan, yaitu bagaimana Bapak menjalankannya ketika di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Memang situasi seperti itu memang sering kita hadapi ya. Contoh misalnya dalam melaksanakan tugas ya, dalam melaksanakan tugas tentu kita ada tanggung jawab. Saya sebagai pemimpin tanggung jawab untuk memantau proses pembelajaran di sekolah ya. Kemudian memastikan bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan saya yang diperlukan oleh guru, kehadiran saya ada di sekolah, ini kan satu kewajiban, tidak bisa ditinggal. Kadang satu saat atau dalam situasi tertentu ini akan bertabrakan atau bertentangan antara misalnya ada kegiatan di luar yang juga saya wajib mengikuti ya. Misalnya saya sebagai fasilitator ataupun instruktur di dalam program guru penggerak, dan tentu ini sesuatu yang tidak salah juga saya terlibat di situ. Jadi itu yang versus di situ yang bertentangan adalah yang benar dengan benar. Tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah dan tanggung jawab saya juga sebagai aktor dalam pendidikan guru penggerak. Nah, kalau dari saya kan saya sudah bisa melakukan pemetaan prioritas ya, manajemen prioritas, sehingga ketika dua-dua tidak bisa saya lepaskan ya, dua-dua harus tetap saya laksanakan. Tinggal bagaimana mengambil sebuah keputusan yang ini bisa terlayani kedua-duanya. Jadi kalau misalnya prioritas saat ini adalah
mendampingi guru-guru di sekolah ataupun hadir di sekolah dengan menjalankan pemantauan proses pembelajaran. Itu yang saya dahulukan, dan untuk jadwal kegiatan yang sebagai aktor itu akan saya laksanakan setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Begitu juga sebaliknya, apabila kegiatan sebagai aktor itu dalam PGP itu harus saya laksanakan pada waktu tertentu, tidak bisa dipending dan sebagainya atau diundur jadwalnya. Ketemu dengan kegiatan yang wajib di sekolah, saya biasanya meminta bantuan dari guru untuk misalnya mewakili saya kegiatan atau menggantikan peran saya di sekolah sebagai mendampingi guru-guru begitu. Saya melakukan penunjukan bahwa selama saya tidak ada di sekolah, saya akan minta bantuan kepada guru senior sebenarnya. Ini kalau berbasis prinsip kita melihat proses akhir ya. Berarti berbasis hasil akhir. Ya. Itu prinsip yang kita gunakan. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Yang tadi itu adalah langkah-langkah Bapak selama menangani kasus yang ada. Jadi menurut Bapak, apa selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi? Ya, itu salah satu kasus ya. Ada banyak di kasus-kasus yang pertentangan nilai-nilai seperti itu. Ya, saya merasa itu efektif ketika kita memang ada manajemen prioritas. Yang berikut ada kasus misalnya dalam kepemimpinan kan kita punya bawahan yang berbeda-beda ya. Ada bawahan yang mampu, punya kapasitas yang baik, kapasitasnya dan kemampuannya itu di atas rata-rata. Ada juga bawahan yang punya kemampuan di bawah. Nah, di satu sisi kan kita harus adil ya, harus adil. Perlakuan itu harus sama. Di satu sisi kita harus melihat keterbatasan orang lain, kemampuan orang lain. Misalnya ada guru yang misalnya kita meminta untuk bisa melengkapi administrasinya, sementara beliau ini tidak mampu komputer, misalnya gitu ya. Ya. Sehingga saya pernah tugas di sekolah yang hampir seluruhnya guru-guru itu tidak bisa komputer. Kalau misalnya saya harus menerapkan aturan yang sebenarnya, guru-guru harus mampu mengolah dan mengelola administrasinya sendiri, tentu saya harus paksa mereka untuk bisa mengadakan sendiri administrasi. Ini tidak bisa dipakai, atau kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan, karena memang kemampuan mereka tidak bisa untuk mengerjakan sendiri, harus ada bantuan orang lain. Nah, sementara ada yang bisa, ada guru lain yang bisa mengerjakan sendiri. Nah, kalau kita menggunakan prinsip keadilan atau nilai-nilai keadilan tanpa mementingkan atau melihat keterbatasan orang lain, kita mengabaikan rasa peduli dan kasih sayang, tentu ini jadi tidak efektif ya. Sehingga yang saya lakukan adalah yang kurang mampu akan dibantu ya. Akan dibantu oleh guru yang tidak mampu, dan juga saya mendatangkan operator dari luar untuk bisa bantu. Hal ini untuk apa? Agar semua perangkat administrasi itu bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, dengan begitu guru senior tadi yang belum punya kemampuan di IT merasa terbantukan, dan guru yang mampu juga itu tidak terlalu banyak terganggu, gitu ya. Yang itu saya laksanakan dengan komitmen bahwa apa yang bisa dikerjakan oleh guru yang senior ini itu mereka kerjakan, misalnya menulis apalah gitu ya. Jadi formatnya sudah ada, tinggal mengisi. Itu mereka mampu sekali di situ. Mereka bisa bekerja di situ. Sehingga tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak bekerja. Jadi di sini saya menggunakan prinsip kepedulian ya. Kepedulian dan berbasis hasil akhir. Karena di situ semua kan orientasinya kepada hasil akhir, yaitu terpenuhi semua kebutuhan administrasi. Ya. Gitu. Ya, dari langkah-langkah yang
Bapak ambil itu sudah sangat bagus sekali. Dan bagaimana dengan tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan ini? Ya, tantangannya seperti kasus di awal ya, atau situasi di awal itu tentang manajemen prioritas. Tentunya ada yang tantangannya, ada yang guru yang tidak siap ketika saya tinggalkan amanah ya, berikan amanah untuk menggantikan peran saya di sekolah atau memantau menjadi katakanlah wakil kepala sekolah gitu ya. Itu ada yang siap, ada yang merasa kurang percaya diri di situ. Kemudian kalau di kasus yang situasi yang kedua, tentu dalam mendatangkan operator dari luar, tenaga pembantu dari luar itu membutuhkan biaya. Jadi kita harus mengeluarkan biaya lebih ya, seperti itu. Ya. Dan yang berikut Pak, apabila Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau misalnya kasusnya diselesaikan secara Ya. Sebelum saya mengetahui tentang 9 langkah pengambilan keputusan, saya biasanya dalam menghadapi situasi seperti itu tidak langsung mengambil keputusan saat itu juga ya. Saya harus biasa merenung, memikirkan dampak-dampaknya ya. Ketika saya ambil option pilihan A misalnya, dampaknya apa, kira-kira seperti itu. Ambil langkah kedua kira-kira apa. Jadi kalau misalnya kita mengambil langkah atau kebijakan yang saat itu juga mungkin kita tidak punya waktu untuk berpikir, sehingga bisa saja langkah kebijakan yang kita ambil itu bisa salah. Sehingga saya biasanya merenung dulu atau diskusi dulu dengan teman-teman guru ya. Diskusi dulu, dengan itu akan muncul masukan-masukan dari teman-teman guru, dan itu bisa saya pertimbangkan untuk mengambil keputusan. Ya. Setelah Bapak menyelesaikan itu, apakah ada faktor-faktor yang bisa mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Seperti tadi kan Bapak sudah menyatakan bahwa ada diskusi dengan teman-teman guru. Apakah ada lagi yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, tentu dalam mengambil sebuah keputusan kita harus punya banyak informasi ya, banyak referensi. Sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mencari informasi tentang situasi yang kita hadapi itu secara lengkap. Sehingga dengan situasi atau informasi yang ada ini kita mengambil langkahnya pun tepat, objektif ya. Itu sama seperti dengan yang saya contohkan tadi. Kalau saya tidak tahu misalnya mereka punya kelemahan dan memang sulit untuk belajar, tentu saya akan paksa mereka untuk bisa bekerja menggunakan komputer ya. Memang karena saya melihat posisi sudah guru senior, semangat untuk belajar komputer itu sudah tidak mungkin lagi ya. Sehingga saya memutuskan ya memang sudah itu batas kemampuan mereka, tidak bisa dipaksa lagi. Kalau soal kemampuan yang lain, disiplin kerja mereka bagus ya. Hingga saya selalu melihat dari sisi baiknya, apa kemampuan mereka yang bisa mereka lakukan ya untuk menutupi kelemahan itu. Itu yang saya manfaatkan seperti itu. Ya, dan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang Bapak tentang mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, itu tadi ya. Jadi kita dalam memutuskan segala sesuatu, satu harus punya informasi yang lengkap tentang situasi yang kita hadapi, kemudian tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan, selalu mempertimbangkan dampak ya. Dampaknya ke yang bersangkutan apa, dampaknya secara luas sekolahnya apa. Kalau misalnya dampaknya itu ternyata langkah yang kita ambil itu buruk untuk hubungan antara guru dengan guru, guru dengan pimpinan, dengan orang tua siswa,
atau dampaknya buruk dengan sekolah secara keseluruhan, tentu langkah itu langkah yang tidak tepat ya. Jadi itu selalu mempertimbangkan hasil akhir tadi dan hasil akhirnya mau jadi seperti apa ini kalau misalnya kita ambil langkah seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Ya, atas kasih. waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Dan alhamdulillah saya bisa mendapat ilmu dan pengalaman dari Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di SDN 8 Dungalio. Saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sopriyati Said Nur, SPD. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Gimana bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, Saya datang ke sini untuk mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan terkait identifikasi dan rujukan moral. ya, ya. Silakan Bu. Saya ada beberapa pertanyaan Bu. Ya, Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya. Saya mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral itu dengan cara melihatnya dari segi hukum atau dalam pandangan hukum. Apabila ada dua hal yang salah satunya benar dan yang satunya salah, maka itu saya dikategorikan sebagai rujukan moral. Dan apabila ada dua hal yang kedua-duanya benar, maka itu adalah dilema etika. Ya, bagus sekali. Pertanyaan Ibu, saya lagi ada. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau terhadap masalah yang kedua-duanya benar, itu saya lebih melihat ke kepentingan murid. Ya, jadi hal yang paling saya utamakan adalah kepentingan murid. Apabila itu menyangkut kepentingan atau keberpihakan pada murid, maka itulah hal yang paling saya utamakan. Ya, berarti di sini Ibu mengutamakan kepentingan murid. Ya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau menyangkut langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan, itu terlebih dahulu saya harus mengadakan konfirmasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah. Kemudian saya mengidentifikasi ini masalah kategorikan sebagai rujukan moral atau dilema etika. Kemudian bersama dengan pihak yang terkait itu saya mengadakan pendekatan, kemudian bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan itu, apakah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama ini hal yang saya rasakan paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan pihak yang terkait dalam permasalahan. Jadi pendekatan secara persuasif dengan cara berkolaborasi atau bekerja bersama-sama
mencarikan solusi terbaik. Dalam pengambilan keputusan untuk mencari solusi, apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Biasanya tantangan yang saya hadapi itu, yang saya rasa akan agak itu ketika menghadapi dua hal yang sama-sama menyangkut kepentingan murid. Itu adalah tantangan yang saya rasakan membingungkan. Jadi kemana saya akan berpihak dalam pengambilan keputusan, yaitu ketika dihadapkan ada dua masalah yang sama-sama menyangkut kepentingan murid. Ya, baik sekali atas apa yang Ibu sampaikan. Dan dalam pengambilan keputusan ini atau dalam penyelesaian masalah ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut saat itu atau menentukan jadwalnya kapan? Kalau itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Ketika menghadapi masalah yang sederhana, itu saya langsung menyelesaikan saat itu juga. Tetapi ketika menghadapi permasalahan yang agak rumit atau yang permasalahan yang cukup kompleks, itu saya membutuhkan kerjasama atau komunikasi dengan berbagai pihak seperti rekan-rekan sejawat, teman-teman, guru, pengawas, atau ibu forum. Jadi saya minta pendapat sebelumnya beliau untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi faktor-faktor yang Ibu libatkan adalah guru dan Forum, teman-teman sejawat, pengawas, ya, atau orang tua siswa. oh iya. Dan pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang saya ambil dalam pembelajaran ini, ketika memutuskan sesuatu itu harus dengan berbagai pertimbangan. Pertama, apa ini menyangkut kewajiban universal yang pertama. Kemudian dalam menentukan keputusan itu saya butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama teman-teman guru, kemudian orang tua, pengawas, dan yang terakhir dukungan dari keluarga. Jadi untuk menentukan satu keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan terutama dari segi kebermanfaatan jangka banyak atau kepentingan. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang telah berbagi. Semoga bermanfaat ke depan untuk saya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Ibu Nima. Insya Allah sukses selalu untuk Ibu Nima. Ya, amin.